Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin, saya Muhammad Rizky Fauji dengan nomor induk mahasiswa 2023-11601 dari kelas AU. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang staffing dan contoh studi kasus staffing di lingkungan kerja, terutama di PLTU karena saya sebelumnya kerja di PLTU. Oke, langsung saja. Yang pertama dari definisi terlebih dahulu. Staffing merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan perolehan, penggunaan, pengembangan, dan pemeliharaan SDM yang dibutuhkan untuk mengisi posisi-posisi organisasi dan mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks yang lebih luas, staffing mencakup seluruh siklus hidup karyawan dalam organisasi, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemutusan hubungan kerja. Mengapa staffing itu penting? Yang pertama, alasan pertama yaitu mencapai tujuan organisasi. Artinya di sini organisasi tidak dapat berfungsi tanpa orang-orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab. Staffing yang efektif memastikan ketersediaan SDM yang kompeten untuk mencapai tujuan strategi organisasi. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Artinya di sini karyawan yang kompeten, terlatih, dan ditempatkan pada posisi yang sesuai akan bekerja lebih produktif dan efisien, yang berdampak langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi biaya. Artinya di sini staffing yang buruk dapat menyebabkan biaya yang tinggi akibat kesalahan kerja, turnover karyawan yang tinggi, atau biaya rekrutmen dan pelatihan ulang, dan inefisiensi operasional. Staffing yang baik membantu mengelola biaya SDM secara efektif. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kualitas. Karyawan yang kompeten dan termotivasi cenderung menghasilkan pekerjaan yang berkualitas lebih baik, baik dalam produk maupun layanan. Kemudian yang kelima yaitu mendorong inovasi, di mana tim yang beragam dengan berbagai keahlian dan perspektif dapat mendorong inovasi dan pengembangan solusi yang lebih baik. Yang keenam yaitu membangun budaya organisasi yang positif. Artinya di sini proses staffing yang adil dan transparan serta perhatian terhadap pengembangan karyawan dapat membangun budaya organisasi yang positif dan meningkatkan kepuasan karyawan. Dan yang ketujuh yaitu keunggulan kompetitif. Organisasi dengan tim yang solid dan kompeten memiliki keunggulan kompetitif di pasar. Berikut contoh kasus staffing di lingkungan kerja PLTU, di mana sebuah pembangkit listrik tenaga uap berkapasitas besar di PLTU saya yaitu 3 kali 350 MW sedang menghadapi tantangan dalam mempertahankan kinerja operasional yang optimal seiring dengan adanya beberapa karyawan yang memasuki masa pensiun dan kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. Tantangan spesifik dari staffing di lingkungan kerja PLTU, yang pertama yaitu kebutuhan keahlian teknis khusus. Artinya di sini PLTU membutuhkan tenaga ahli dengan pemahaman mendalam tentang sistem pembangkit listrik yang terdiri dari turbin, boiler, sistem kontrol, sistem kelistrikan tegangan tinggi, keselamatan kerja di lingkungan industri berat, dan peraturan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu generasi pekerja yang berbeda. Artinya di sini PLTU memiliki campuran pekerja dari berbagai generasi dengan preferensi kerja yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu transfer pengetahuan dari pekerja senior. Artinya di sini penting untuk memastikan transfer pengetahuan dan pengalaman dari karyawan senior yang akan pensiun kepada karyawan yang lebih muda. Kemudian yang keempat yaitu adopsi teknologi baru, di mana implementasi teknologi baru, misalnya sistem otomasi yang lebih baik, yang lebih canggih, analitik data untuk pemeliharaan prediktif, membutuhkan staf dengan keterampilan baru atau peningkatan keterampilan staf yang ada. Kemudian berikutnya yaitu keselamatan kerja, di mana staffing harus memastikan bahwa semua karyawan memiliki pemahaman dan pelatihan yang memadai mengenai prosedur keselamatan kerja di lingkungan PLTU yang berpotensi berbahaya. Adapun implementasi dari proses staffing di PLTU, yang pertama yaitu perencanaan SDM. Artinya di sini manajemen PLTU melakukan analisis kebutuhan SDM untuk 5 tahun ke depan misalnya. Mempertimbangkan perkiraan pensiun, kebutuhan untuk posisi baru terkait teknologi baru, dan potensi pengembangan unit pembangkit. Hasilnya menunjukkan kebutuhan mendesak untuk merekrut dan melatih. Yang pertama yaitu insinyur pemeliharaan. Dengan spesialisasi pada turbin, boiler, dan sistem kontrol. Kemudian spesialis ketiga dengan pengalaman di industri pembangkit listrik. Kemudian analisis data untuk mengelola dan menganalisis data operasional pembangkit. Kemudian operator dengan keterampilan digital yang mana mampu mengoperasikan sistem kontrol berbasis teknologi baru.
Kemudian implementasi proses yang kedua yaitu dari segi perekrutan, di mana Departemen HRD PLTU melakukan perekrutan melalui berbagai cara. Untuk poin pertama yaitu kerjasama dengan politeknik dan universitas teknik yang menawarkan program magang dan rekrutmen lulusan baru. Kemudian poin kedua yaitu iklan di portal lowongan kerja khusus industri energi yang menargetkan kandidat dengan pengalaman yang relevan. Kemudian program referral karyawan yang mendorong karyawan yang ada untuk merekomendasikan kandidat potensial. Kemudian partisipasi dalam job fair teknik yang bertemu langsung dengan calon karyawan. Kemudian untuk proses ketiga yaitu seleksi, yang mana proses seleksi dilakukan dengan ketat, meliputi tes kemampuan teknis yang menguji pemahaman kandidat tentang prinsip-prinsip dasar pembangkit listrik dan sistem terkait. Kemudian wawancara teknis yang dilakukan oleh para insinyur senior untuk menguji pengalaman praktis dan kemampuan problem solving. Kemudian tes psikometri untuk menilai potensi dan kesesuaian budaya kerja PLTU. Kemudian simulasi kerja untuk posisi operator. Kandidat mungkin diminta untuk melakukan simulasi pengoperasian sistem kontrol. Untuk proses implementasi yang keempat, proses staffing yang keempat yaitu dari segi penugasan. Artinya di sini karyawan baru ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan hasil seleksi dan kualifikasi mereka, di mana mereka diberikan program orientasi yang komprehensif tentang PLTU, prosedur operasional, dan peraturan keselamatan. Kemudian untuk proses yang kelima yaitu pelatihan dan pengembangan, di mana PLTU menginvestasikan banyak waktu dan sumber daya dalam pelatihan dan pengembangan karyawan yang meliputi program mentorship. Artinya di sini karyawan senior yang berpengalaman ditugaskan untuk membimbing karyawan baru. Kemudian yang kedua yaitu pelatihan teknis mendalam, pelatihan khusus tentang sistem pembangkit listrik, pemeliharaan dan troubleshooting. Kemudian pelatihan keselamatan kerja yaitu pelatihan rutin dan sertifikat terkait prosedur keselamatan kerja di lingkungan PLTU. Kemudian pelatihan penggunaan teknologi baru. Nantinya di sini pelatihan tentang sistem kontrol digital, analitik data, dan perangkat lunak pemeliharaan prediktif. Kemudian pengembangan kepemimpinan, artinya di sini program untuk mempersiapkan karyawan potensial untuk posisi manajerial di masa depan. Kemudian poin keenam yaitu penilaian kerja, di mana kinerja karyawan dinilai secara berkala berdasarkan target operasional, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, dan kontribusi terhadap tim. Hasil penilaian digunakan untuk memberikan umpan balik, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan lebih lanjut, dan menentukan kenaikan gaji serta promosi. Kemudian poin ketujuh yaitu kompensasi dan benefit. PLTU di sini menawarkan paket kompensasi dan benefit yang kompetitif untuk menarik dan mempertahankan talenta. Poin pertama yaitu gaji pokok sesuai dengan tingkat keahlian dan pengalaman. Kemudian tunjangan kinerja berdasarkan pencapaian target operasional, kemudian asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja yang komprehensif, kemudian program pensiun, dan yang terakhir yaitu peluang pengembangan karir dan promosi internal. Dan untuk poin ke-8 di sini ada pemeliharaan, di mana PLTU berusaha menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan mendukung. Mereka di sini mendorong komunikasi terbuka, memberikan kesempatan untuk pengembangan karir, dan menghargai kontribusi karyawan untuk meningkatkan retensi. Nah, berikut hal-hal yang diharapkan dari staffing yang efektif di PLTU. Untuk poin pertama yaitu peningkatan dari segi kinerja operasional. Kemudian poin kedua yaitu pengurangan risiko kecelakaan kerja. Poin ketiga yaitu keberhasilan adopsi teknologi baru. Poin keempat yaitu transfer pengetahuan yang berhasil. Dan poin kelima yaitu peningkatan retensi karyawan. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Berikut materi yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah manajemen teknik tentang staffing dan studi kasus di lingkungan kerja PLTU. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan selama pemaparan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.